Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel Strategic Horizon. Pernah nggak sih kalian penasaran bagaimana sebuah merek minuman energi sederhana bisa menjelma jadi ikon gaya hidup global yang identik dengan adrenalin dan petualangan ekstrim? Nah, di video kali ini kita bakal kupas tuntas kisah dan strategi di balik Red Bull. Dari sejarah berdirinya, struktur bisnis, hingga inovasi teknologi canggih yang sedang mereka kembangkan. Yuk, simak sampai habis. Pada tahun 1984, Dietrich Mateschitz, seorang eksekutif pemasaran asal Austria, bertemu Chaleo Yovidia dari Thailand yang sudah lebih dulu menciptakan minuman energi Krating Daeng. Dari pertemuan itulah lahir Red Bull GmbH. Resmi diluncurkan di Austria pada 1 April 1987. Dalam hitungan dekade, Red Bull berhasil menjual lebih dari 12,6 miliar kaleng per tahun, merambah ke 178 negara, dan mempekerjakan hampir 20.000 orang di seluruh dunia. Mateschitz dan keluarga Yovidia tetap memegang kendali penuh perusahaan privat ini, menjadikannya aset eksklusif yang kekayaannya diperkirakan mencapai puluhan miliar dolar. Red Bull sebenarnya bukan cuma soal minuman dalam kaleng 250 ml. Divisi minuman energi tetap menjadi tulang punggung, dengan berbagai varian, mulai dari original, sugar-free, hingga edisi rasa buah. Tapi mereka juga merambah ke olahraga dan sponsorship. Punya tim balap F1 papan atas, Red Bull Racing dan Alfa Tauri, klub sepak bola di Eropa dan Amerika, seperti RB Leipzig dan New York Red Bulls, plus event ekstrem spektakuler seperti Stratos, Air Race, dan Cliff Diving. Belum lagi Red Bull Media House yang menghasilkan konten menarik lewat majalah The Red Bulletin, platform streaming Red Bull TV, hingga label musik dan akademi musik mereka. Semua divisi ini terintegrasi dalam satu visi, menyatu dengan gaya hidup petualang dan performa tinggi. Kalau berbicara market cap, Red Bull nggak tercatat di bursa saham karena statusnya masih privat. Meski begitu, kita bisa mengintip nilai perusahaan dari kekayaan bersih pendirinya. Forbes mencatat Dietrich Mateschitz memiliki harta sebesar 27,4 miliar dolar Amerika Serikat pada 2022. Laporan lain bahkan memperkirakan valuasi perusahaan ini menembus puluhan miliar euro. Lebih dari sekadar angka finansial, brand value Red Bull diestimasi mencapai sekitar 19 miliar euro, menempatkannya di jajaran merek paling berharga di dunia. Pesan inti Red Bull jelas, Red Bull give you wings. Ini bukan sekadar slogan, melainkan filosofi bahwa produk mereka akan mendorong batas kemampuan Anda, baik dalam bekerja, belajar, maupun berolahraga. Dietrich Mateschitz sendiri gemar olahraga ekstrem, dari sepeda gunung hingga selancar angin, sehingga ia merancang strategi pemasaran yang ekstrem pula. Daripada iklan konvensional, Red Bull lebih memilih menggelar event spektakuler dan membuat konten aksi ekstrem yang viral. Hasilnya, konsumen tidak sekadar membeli minuman, tapi juga bergabung dalam komunitas petualang penuh adrenalin. Di balik konsep petualangan, Red Bull ternyata sangat serius di ranah teknologi dan keberlanjutan. 1. Hypercar Hibrida RB17. Lewat divisi R&D Red Bull Advanced Technologies, mereka mengembangkan hypercar dengan lebih dari 1.100 HP, memadukan teknologi F1 dan powertrain hibrida. 2. Fuel cell berperforma tinggi. Bekerja sama dengan AVL, Red Bull menciptakan sistem sel bahan bakar yang lebih ringan dan efisien, siap untuk otomotif net zero. 3. Pabrik terintegrasi dan daur ulang. Konsep Through the Wall Production memungkinkan pabrik memproduksi kaleng, mengisi minuman, dan mengemas di lokasi yang sama, mengurangi pengiriman kaleng kosong dan emisi. Kemasan aluminium 100% dapat didaur ulang berulang kali, menghemat energi hingga 95% dibanding memproduksi aluminium baru. 4. Digital Twin dan 3 dimensi metrologi. Kemitraan dengan Hexagon dan Oracle melengkapi simulasi digital dan pemindaian 3 dimensi ultra presisi untuk mengolah puluhan ribu revisi desain mobil F1 setiap musim. Inisiatif-inisiatif ini bukan cuma mengoptimalkan
performa produk, tapi juga mendukung komitmen Red Bull terhadap sustainability dan inovasi berkelanjutan. Kedepan, kita bisa mengharapkan Red Bull semakin memadukan teknologi otomotif, bahan bakar alternatif, dan platform digital untuk memperkaya ekosistem petualangan mereka. Bayangkan event ekstrim dengan pengalaman augmented reality atau varian energi baru berbasis bahan baku lokal yang ramah lingkungan. Inovasi hypercar seperti RB17 juga bisa jadi cikal bakal kendaraan performa tinggi untuk pasar konsumen. Sementara di media, Red Bull Media House kemungkinan akan terus meningkatkan konten interaktif dan live streaming berkualitas tinggi. Itulah kisah lengkap Red Bull GmbH. Dari akar minuman energi, strategi branding adrenalin, hingga inovasi teknologi mutakhir. Kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, sampai jumpa di petualangan berikutnya, dan tetap semangat. Karena Red Bull give you wings.